Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya emiten perbankan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terus memperkuat komitmen dalam keuangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perseroan. Ya, langkah ini dilakukan untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang serta mendukung capaian SDGs. Emiten perbankan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terus memperkuat komitmennya dalam keuangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Langkah ini sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti diketahui sejak tahun 2023, Bank BRI secara proaktif melakukan pemetaan dan pelaporan SDGs link revenue dalam Sustainability Report dengan memonitor pendapatan yang dihasilkan dari produk, layanan atau aktivitas bisnis yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian. Pendekatan ini turut membantu perseroan dalam mengukur dampak positif yang dihasilkan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. Sebelumnya pada tahun 2024, sekitar 65,46% pendapatan berbasis bunga dan biaya layanan yang menunjukkan keselarasan strategi bisnis dengan agenda keberlanjutan. Di mana dari jumlah tersebut sekitar 48,09% berkontribusi langsung pada SDGs dengan fokus utama yakni pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, sepanjang tahun lalu, emiten berkode saham BBRI telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp698,66 triliun di seluruh Indonesia, yang sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembiayaan mikro kecil maupun program-program pemerintah. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Emiten energi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk melalui entitas anaknya PT Alamtri Indo Aluminium tengah memulai aksi suntik dana untuk modal perusahaan sebesar Rp947,49 miliar ke PT Kalimantan Aluminium Industry. Ya, di mana aksi ini merupakan bagian dari rencana strategis perseroan dalam pengembangan proyek smelter aluminium berkapasitas 500.000 ton ingot per tahun di Kalimantan Utara. Dalam keterangan resminya, manajemen emiten berkode saham ADMR menjelaskan bahwa setoran modal ini berasal dari pengambilan 947.497 saham baru yang diterbitkan KAI dari total penambahan modal sebesar Rp1,45 triliun menjadi 1.457.688 saham baru. Dalam rangka memperkuat neraca keuangan, menekan ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi, serta meningkatkan pengembalian investasi yang sehat bagi perusahaan. Sebagai informasi, transaksi yang dilakukan tergolong sebagai transaksi afiliasi dikarenakan AIA dan KAI merupakan entitas yang berada dalam satu pengendalian oleh ADMR, di mana manuver ini juga ditandai sebagai bagian awal dari agenda jangka panjang perseroan dalam memperkuat industri hilir mineral dengan total nilai proyek mencapai Rp4,91 triliun. Selanjutnya pemirsa, PT Gajah Tunggal Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp50 per saham atau total Rp174,22 miliar dari laba tahun buku 2024. Ya, pembayaran dijadwalkan 26 Juli 2025 bagi pemegang saham tercatat per 5 hingga 8 Juli 2025. PT Gajah Tunggal Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp50 per saham atau total Rp174,22 miliar dari laba tahun buku 2024. Sepanjang tahun 2024, penjualan GJTL naik 6,2% menjadi Rp18,02 triliun yang didorong pasar domestik yang tumbuh 8,1%. Sementara laba bersih naik tipis 0,5% menjadi Rp1,186 triliun yang mencerminkan stabilitas operasional di tengah tekanan biaya global. Perusahaan menyisihkan hanya 14,7% laba untuk dividen, sedangkan sekitar 83% dicatat sebagai laba ditahan dan sebagian dialokasikan dana cadangan Rp25 miliar. Pendekatan ini menjaga kas perusahaan agar fleksibel untuk ekspansi dan pelunasan utang. Dengan yield sekitar 4,5% dari harga saham Rp1.115 per lembar, GJTL menarik bagi investor yang mengincar pendapatan rutin sekaligus keamanan kas perusahaan. Dividen ini bukan yield tinggi tapi mengindikasikan stabilitas finansial perusahaan. Kinerja GJTL cukup tangguh lewat pendapatan domestik stabil, tetapi ekspor hanya tumbuh tipis 0,5% tahun lalu.
sektor ban masih menghadapi tantangan biaya bahan baku, dan volatilitas mata uang, pengelolaan biaya, dan diversifikasi pasar jadi kunci mempertahankan laba dan arus kas sehat. Dengan dividen rutin, struktur keuangan kuat, dan strategi konservatif, GCTL cocok sebagai pilihan saham stabil untuk jangka menengah. Meski bukan saham growth tinggi, profilnya menarik bagi investor volasi dan dividen tertentu di kondisi pasar bergejolak. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Astra Auto Parts Tbk menandatangani kerjasama strategis dengan pengelola gerai KFC di Jabodetabek untuk membangun dan mengoperasikan SPKLU bertajuk Astra Auto Power di lokasi KFC terpilih. Ya, pengelola menyiapkan lahan dan biaya operasional, sedangkan PLN menyediakan infrastruktur dan integrasi teknologi via aplikasi PLN Mobile sebagai IUPLT. PT Astra Auto Parts Tbk menandatangani kerjasama strategis dengan pengelola gerai KFC di Jabodetabek untuk membangun dan mengoperasikan SPKLU bertajuk Astra Auto Power di lokasi KFC terpilih. Hingga Maret 2024, Astra Auto Power sudah menjangkau 23 lokasi di Jawa. Ini merupakan bagian dari perluasan yang sebelumnya hadir di Menara Astra dan 6 bengkel Astra Auto Service di Jabodetabek sejak 2022. Astra Auto Power menyediakan tipe pengisian dari 7 kW hingga ultra fast charging 150 kW. Bahkan dijual untuk umum mulai harga 20 jutaan untuk Walmon dan hingga 800 juta untuk SPKLU berkekuatan 150 kW. Semua SPKLU Astra dilengkapi safety flooding system yang mematikan daya saat terendam air, serta humidity control system untuk kondisi kelembapan tinggi sangat sesuai iklim tropis di Indonesia. Astra Auto Parts juga telah bekerjasama dengan PLN sejak Juli 2023 untuk memperluas jaringan SPKLU dan memasang PLTS atap pada gerai auto service sebagai bagian dari komitmen menuju energi baru terbarukan. Rencana joint venture ini diharapkan mampu memperluas jangkauan SPKLU di lokasi-lokasi strategis seperti gerai KFC di pusat perbelanjaan dan area komersial. Sinergi ini menambah kemudahan bagi pemilik mobil listrik untuk mengisi daya sembari berbelanja atau bersantap. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten Grup Panin, yakni PT Panin Sekuritas Tbk, mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada investor senilai Rp106,71 miliar atau setara dengan Rp150 per saham. Corporate Secretary PT Panin Sekuritas Tbk, Pramanugraha, mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan RUPST yang digelar pada 30 Juni 2025 dan pembagian dividen tunai kepada investor senilai Rp106,71 miliar tersebut setara dengan 94,29% dari laba bersih tahun buku 2024. Adapun tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date yakni pada 10 Juli 2025, perseroan menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, perseroan mencetak laba bersih senilai Rp113,18 miliar sepanjang tahun 2024, adapun saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp1,41 triliun. Emiten buah PT Segar Kumala Indonesia Tbk semakin agresif memperluas jaringan distribusi buah segar ke seluruh Indonesia. Ya, di mana sepanjang tahun ini perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi ekspansi, termasuk melakukan pembukaan cabang baru dan penguatan fasilitas penyimpanan. Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk, Reni Lauren, menjelaskan bahwa 2 cabang baru perusahaan telah dibuka pada Februari 2025 di Jayapura, Papua, dan Ternate, Maluku Utara. Di mana kehadiran 2 cabang tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi hingga ke wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini dikenal cukup menantang dari sisi logistik. Nantinya dengan tambahan fasilitas ini, total kapasitas cold storage perseroan secara nasional kini mencapai 8.305 ton. Tidak hanya memperbesar kapasitas gudang, emiten berkode saham BUAH atau buah juga akan memperkuat kolaborasi dengan mitra retail modern maupun tradisional untuk memastikan rantai distribusi berjalan lancar.
PT United Tractors Tbk melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Sumbawa Jutaraya menandatangani perjanjian pinjaman pada 30 Juni 2025. Nilai pinjaman maksimum mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 486 miliar rupiah. PT United Tractors Tbk melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara dan PT Sumbawa Jutaraya menandatangani perjanjian pinjaman pada 30 Juni 2025. Nilai pinjaman maksimum mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara 486 miliar rupiah. Pinjaman berbunga term SOFR plus 1,15% per tahun ini berlangsung hingga 31 Mei 2028. Dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Sumbawa Jutaraya di sektor pertambangan. Pihak United Tractors menilai pinjaman ini lebih menguntungkan dibanding menyimpan dana di bank. Sementara bagi Sumbawa Jutaraya, pembiayaan ini dinilai efisien dari segi proses maupun persyaratan dibandingkan dengan pinjaman pihak ketiga. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, usaha jeda berikut ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Buzz.